Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya sebagai perwakilan dari kelompok 3 akan memandu jalannya presentasi kali ini. Di sini kelompok kami akan membahas mengenai pro kontra Omnibus Law, salah satu pemicu disintegrasi bangsa. Berikut beberapa nama-nama kelompok anggota kami. Yang pertama yaitu saya sendiri, Ella Puprustari. Yang kedua, Maulida Saada. Yang ketiga, Muhammad Holil. Yang keempat, Rahayu Ekasari. Dan yang kelima, Risma Dian Rahayu. Next. Selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Berita yang kami angkat pada presentasi kali ini yaitu dari kompas.com, mengemukakan bahwa ini pro kontra yang muncul setelah Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja disahkan oleh Mukarroma pada tanggal 7 bulan 10 2020. Berikut resum berita yang telah kami rangkum dari berita ini. Yang pertama, pro kontra terhadap permasalahan ini masih terus tumbuh di kalangan masyarakat. Hal ini terdapat karena terdapat 9 isi pokok bahasan dari Omnibus Law RUU Cipta Kerja ini yang tidak dapat diterima oleh masyarakat. Hal ini terjadi karena masyarakat menganggap kurangnya transparansi yang disampaikan oleh pemerintah terkait Omnibus Law ini. Nah, beragam penolakan baik di dunia nyata maupun sosial media, baik berupa komen-komentar maupun di media massa ataupun bahkan penolakan secara anarkis seperti itu. Nah, hal ini diakibatkan karena oknum yang memanfaatkan dan karena menghasut masyarakat untuk berbuat anarkis seperti itu. Nah, kemudian hal ini telah diluruskan kembali oleh Presiden, telah melaksanakan rapat dan telah mengumumkan bahwa RUU Omnibus Law ini benar kok, cuma hanya karena terjadi disinformasi dan miskomunikasi informasi yang diberikan oleh pemerintah terkait isu ini, seperti itu. Selanjutnya saya kembalikan lagi kepada moderator. Terima kasih. Bisa dilanjutkan untuk slide berikutnya. Selanjutnya yaitu pengertian dari Omnibus Law. Omnibus Law merupakan undang-undang yang menitik beratkan pada penyederhanaan jumlah regulasi karena sifatnya yang merevisi atau memperbarui serta mencabut banyak undang-undang sekaligus. Nah, penggunaan konsep Omnibus Law ini belum terakomodir dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011. Akan tetapi, penggunaan konsep ini bukanlah hal yang terlarang. Konsep ini hanya tepat untuk mengatasi masalah regulasi yang terlalu banyak, serta dirasa perlu diperbaiki karena tidak sesuai. Next. Next, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, saya akan menjelaskan mengenai dampak pengesahan Omnibus Law Cipta Kerja. Terdapat 9 poin kontroversial yang meresahkan masyarakat, seperti pada jam lembur tambah dan cuti panjang hilang, tidak ada lagi UMK, outsourcing, pekerja terancam tidak menerima pesangon, TKA lebih mudah masuk keluar bebas masuk Indonesia, batasan maksimum 3 tahun untuk karyawan kontrak itu dihapus. Dari 9 poin kontroversial tersebut menimbulkan beberapa pro kontra di kalangan publik. Sebagian publik ada yang berpendapat tidak setuju dengan adanya Omnibus Law ini dengan berbagai alasan. Yang pertama, Omnibus Law berpotensi mengabaikan ketentuan formal pembentukan undang-undang. Sifatnya yang cepat dan merambah banyak sektor dikhawatirkan akan menerobos beberapa tahapan dalam pembentukan undang-undang, baik di tingkat perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan, maupun pengundangan, seperti itu. Lalu ada alasan yang kedua, masyarakat publik tidak setuju karena Omnibus Law ini dianggap mempersempit keterbukaan dan partisipasi publik dalam pembentukan undang-undang. Dalam praktik di beberapa negara, pembentukan UU Omnibus Law didominasi oleh pemerintah atau DPR, seperti itu.
Lalu yang alasan yang ketiga yaitu Omnibus Law bisa menambah beban regulasi jika gagal diterapkan. Dengan sifatnya yang mencangkup lebih dari satu aspek yang digabung menjadi satu, pembahasan UU Omnibus Law dikhawatirkan tidak komprehensif seperti itu. Pembahasan akan berfokus pada UU Omnibus Law dan melupakan UU yang akan dicabut. Akan menghadirkan beban regulasi yang lebih kompleks. Seperti itu, seperti yang dijelaskan di slide pertama pada pengertian Omnibus Law itu sendiri. Selain terkait dengan kontra, sebagian masyarakat juga setuju dengan adanya Omnibus Law ini, karena Omnibus Law dipercaya dapat mendorong upaya perkuat perekonomian nasional melalui penciptaan lapangan kerja dan pemberian fasilitas seperti perpajakan. Seperti itu. Selanjutnya saya serahkan kepada moderator. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh Maulidatus Ada. Baik, izin masuk. Bagaimana pro kontra Omnibus Law dapat menyebabkan disintegrasi bangsa? Di tengah pandemi COVID-19, DPR RI mengesahkan Omnibus Law RUU Cipta Kerja atau Ciptaker pada rapat paripurna yang dilaksanakan 5 Oktober 2020. Produk hukum Ciptaker ini dinilai kontroversi karena masyarakat merasa publik. Next. Interpretasi publik juga muncul karena naskah UU Cipta Kerja asli tidak bisa langsung diakses oleh publik dan sebagian besar anggota DPR. Selain itu, perubahan yang terjadi setidaknya 5 kali dari naskah RUU Cipta Kerja membuat adanya krisis kepercayaan dari publik kepada pemerintah dan DPR. Publik mencurigai adanya kepentingan tertentu dengan tergesa-gesanya dan ketidaksesuaian prosedur dalam pengesahan UU ini. Next. Sehingga aksi penolakan terhadap UU ini terjadi di mana-mana. Setelah seminggu pengesahan, aksi protes untuk menolak UU ini masih ada baik dari para pekerja, mahasiswa, ataupun alumni PA 212. Sedangkan di sisi lain, pemerintah mengklaim bahwa desain kebijakan UU Cipta Kerja ini dibuat semata-mata untuk menghasilkan kemudahan di masyarakat, karena akan mendatangkan banyak investor dan hak itu sejalan dengan terciptanya lapangan pekerjaan, seperti yang dijelaskan sebelumnya oleh rekan saya. Dengan melihat hal tersebut, maka pengesahan Omnibus Law RUU Cipta Kerja ini dapat menyebabkan disintegrasi nasional, yang termasuk ke dalam disintegrasi politik. Dikatakan disintegrasi politik karena menyangkut hubungan atau penguasa dan rakyat. Hal ini dapat menyebabkan konflik atau perseteruan serta pertentangan antara penguasa dan rakyat. Sekian dari saya, selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Untuk penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh Muhammad Khalil. Izin masuk moderator. Telah dikatakan oleh rekan saya tadi bahwa pro kontra dari Omnibus Law ini menimbulkan banyak pro kontra ya. Seperti yang disampaikan oleh Presiden bahwa Presiden Republik Indonesia itu Presiden Jokowi mengatakan bahwa sebagian yang telah terjadi pada RUU Cipta Kerja ini terjadi karena disinformasi dari substansi pemerintah seperti itu. Jadi terjadi miskomunikasi serta disinformasi terkait penyebaran ataupun pengesahan RUU Cipta Kerja ini. Nah, kemudian setelah itu timbullah sebuah kecurigaan yang agak masuk akal dengan mudah dapat dijadikan senjata untuk dapat menghasut orang yang berdemo. Hal ini dilakukan oleh beberapa oknum yang kurang menyukai pemerintah seperti itu. Jadi intinya emang ada pihak tertentu yang memanfaatkan momentum ini, momentum pengesahan Undang-Undang Cipta Kerja ini untuk melakukan tindakan yang anarkis. Nah, ditambah lagi momentum ini kan sangat pas sekali dengan keadaan yang di Indonesia yang saat ini lagi berada di masa pandemi. Sebelumnya telah dikatakan oleh rekan saya tadi bahwa
pengesahan RUU Cipta Kerja ini terjadi pada saat 5 Oktober tahun 2020. Hal ini terjadi pada saat pandemi itu lagi dengan grafik yang naik. Nah, hal ini telah saya sebutkan tadi, hal ini dimanfaatkan oleh beberapa oknum yang tidak bertanggung jawab seperti itu, menghasut orang agar percaya dengan spekulasi negatif ya dalam tanda kutip. Nah, kemudian menghasut mereka untuk melakukan tindakan yang anarkis. Karena menurut penelitian juga Indonesia tuh merupakan salah satu negara yang mudah percaya terhadap orang lain seperti itu. Jadi dapat disimpulkan bahwa pro kontra terhadap RUU Cipta Kerja ini dapat mengakibatkan disintegrasi bangsa di bidang politik. Hal ini terjadi karena ketika masyarakat tidak percaya akan terhadap pemimpinnya, maka di sini akan terjadi perpecahan, mudah terjadi perpecahan. Nah, hal ini akan mengakibatkan disintegrasi atau pecahnya bangsa, karena di sini masyarakat itu udah gak percaya lagi sama pemerintah. Nah, hal ini dimanfaatkan oleh oknum-oknum seperti itu yang dapat merusak bangsa atau memecah belahkan bangsa seperti itu. Sekian dari pembahasan kami, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Baik, untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Eka. Baik, saya masuk. Untuk solusi akibat dampak dari Omnibus Law sendiri, yaitu untuk itu Omnibus Law harus dibuat salah satunya untuk melindungi hak kerja dan upah buruh. Beberapa hal yang bisa dilakukan adalah dengan membuat aturan khusus untuk jaminan sosial bagi buruh dan upah minimum yang lebih berpihak kepada buruh. Sasarannya dengan memperbaiki regulasi SJSN atau Sistem Jaminan Sosial Nasional dan BPJS Ketenagakerjaan yang selama ini masih bermasalah penerapannya. Jika langkah ini bisa ditempuh, maka penolakan terhadap Omnibus Law oleh kelompok buruh bisa diantisipasi dengan mudah karena buruh akan merasa diuntungkan dengan adanya Omnibus Law. Dibutuhkan juga tim ahli yang sudah terakreditasi dalam bidang hukum agar mampu menjabarkan konsep penerapan Omnibus Law baik kepada pemerintah daerah dan masyarakat agar tidak timbul kesalahpahaman. Kita sebagai mahasiswa seharusnya juga ikut berkontribusi dalam memperbaiki adanya UU Omnibus Law ini. Sebaiknya kita juga sebagai mahasiswa ikut andil dalam memberikan saran, kritik beserta solusi kepada akun-akun pemerintah dan tidak semena-mena dengan berbuat anarkis seperti demo yang sangat merugikan karena demo tersebut yang saya ketahui pasti merusak sarana dan prasarana yang ada di daerah. Terima kasih, sekian dari saya. Saya serahkan kembali kepada moderator. Baik, slide selanjutnya. Dan berikut ini merupakan beberapa referensi yang diambil oleh kelompok kami. Jika ada pertanyaan bisa disampaikan melalui forum. Mungkin itu yang dapat kelompok kami sampaikan. Saya sebagai perwakilan memohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada salah-salah kata. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.